Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatin dengan NIM 23042014. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal MPA. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural melalui layanan berbasis digital. Adapun latar belakangnya yaitu pekerja migran Indonesia atau PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. PMI menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi akibat keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Perlindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan PMI dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk peran BP3MI di daerah. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan PMI yang bekerja secara non-prosedural, sehingga rentan mengalami berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak dan kesulitan memperoleh perlindungan. BP3MI Sumatera Barat menyediakan layanan pengaduan berbasis digital sebagai sarana penanganan kasus PMI. Namun, layanan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih adanya kendala pemahaman masyarakat dan efektivitas sistem layanan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, data penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa kasus PMI non-prosedural masih terjadi dan memerlukan penanganan oleh BP3MI Sumatera Barat. Yang kedua, pemanfaatan layanan pengaduan berbasis digital oleh PMI dan keluarga PMI masih rendah, sehingga belum mencerminkan kondisi real jumlah kasus PMI non-prosedural yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pengaduan digital masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai kanal utama pelaporan kasus. Yang ketiga, PMI dan keluarga PMI masih cenderung menyampaikan pengaduan secara langsung ke kantor BP3MI Sumatera Barat, yang menunjukkan tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan digital masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan fungsi layanan pengaduan berbasis digital sebagai sarana deteksi dini terhadap kasus PMI non-prosedural belum berjalan optimal, sehingga berpotensi menghambat penanganan kasus secara cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran. Yang keempat, pelaksanaan layanan pengaduan berbasis digital di BP3MI Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek teknis 12 sistem dan tingkat pemahaman pengguna, seperti gangguan sistem serta keterbatasan literasi digital PMI dan keluarga PMI, yang berdampak pada efektivitas proses pengaduan dan tindak lanjut laporan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital sesuai dengan judul penelitian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi BP3MI Sumatera Barat dalam pelaksanaan layanan pengaduan berbasis digital untuk penanganan kasus PMI non-prosedural. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan peran BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi BP3MI Sumatera Barat dalam pelaksanaan layanan pengaduan berbasis digital dalam penanganan kasus PMI non-prosedural. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan di bidang ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan teori organisasi, governansi digital, dan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran organisasi publik dalam pelayanan berbasis digital, serta memberikan pemahaman tentang implementasi layanan pengaduan digital dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi instansi BP3MI Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas peran organisasi, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi layanan pengaduan berbasis digital untuk penanganan kasus PMI non-prosedural, serta sebagai dasar perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi pelayanan yang lebih tepat, terintegrasi, dan responsif. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga PMI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan layanan pengaduan berbasis digital sebagai sarana pelaporan kasus secara resmi, sehingga PMI non-prosedural dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal dan proses penanganan permasalahan dapat berjalan lebih cepat. Selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun kajian teorinya yaitu menggunakan konsep peran. Dari yang pertama yaitu Sukanto. Peran merupakan aspek dinamis dari satu kedudukan atau status. Seseorang menjalankan peran ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Yang kedua yaitu Wolansari. Peran adalah gambaran tindakan yang seharusnya dilakukan individu sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Bakir. Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati suatu kedudukan tertentu.
Yang keempat yaitu ada BERI. Peran adalah sekumpulan harapan yang dibebankan kepada individu atau kelompok dalam kondisi sosial tertentu yang mencerminkan hubungan antara individu dan struktur sosial. Yang kelima yaitu dari RIFAI. Peran merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu dari TOHA. Peran adalah serangkaian kegiatan yang timbul karena suatu jabatan yang mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu teori peran pemerintah. Menurut Sondang Siagian, peran pemerintah merupakan perwujudan fungsi dan tanggung jawab negara dalam mengatur, mengarahkan, melayani, dan melindungi masyarakat. Siagian membagi peran pemerintah ke dalam 4 bentuk utama, yaitu yang pertama peran regulator. Pemerintah menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan untuk menciptakan kepastian hukum. Yang kedua, peran fasilitator. Pemerintah memberikan dukungan, kemudahan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam mengakses layanan. Yang ketiga, peran perlindungan atau protektor. Pemerintah menjamin keamanan dan perlindungan hak masyarakat terutama kelompok rentan. Yang keempat, peran pelayanan atau service provider. Pemerintah menyediakan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. Keempat indikator ini digunakan untuk menganalisis peran BP3MI Sumatera Barat dalam menangani PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital. Yang ketiga, konsep pekerja migran Indonesia atau PMI. Pekerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan dan peningkatan kesejahteraan. Secara konseptual, PMI tidak hanya dipahami sebagai tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga sebagai subjek perlindungan hukum dan kebijakan publik dalam sistem migrasi internasional. Fenomena PMI berkaitan dengan yang pertama, mobilitas sosial ekonomi akibat keterbatasan lapangan kerja domestik. Yang kedua, kontribusi terhadap devisa negara melalui remitansi. Yang ketiga, kerentanan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi. Dan yang keempat, kebutuhan akan perlindungan hukum di negara asal dan tujuan. Dengan demikian, PMI dipahami sebagai aktor ekonomi sekaligus kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan negara. Yang keempat yaitu konsep layanan berbasis digital. Layanan publik berbasis digital merupakan bentuk transformasi pelayanan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan secara elektronik. Layanan digital memungkinkan masyarakat untuk yang pertama mengakses informasi secara daring, yang kedua mengajukan permohonan atau pengaduan secara online, dan yang ketiga memantau proses layanan secara real time. Dalam konteks administrasi publik, layanan digital berkaitan dengan konsep e-government yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, implementasinya dipengaruhi oleh yang pertama, ketersediaan infrastruktur teknologi, yang kedua, kapasitas sumber daya manusia, dan yang ketiga, tingkat literasi digital masyarakat. Dalam penelitian ini, layanan pengaduan berbasis digital menjadi instrumen utama BP3MI dalam menangani kasus PMI non-prosedural. Adapun kerangka konseptualnya yaitu yang pertama dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital. Selanjutnya, fenomena empiris. Yang pertama, kasus PMI non-prosedural masih terjadi dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Yang kedua, pemanfaatan layanan pengaduan digital masih rendah. Yang ketiga, PMI dan keluarga PMI lebih cenderung menyampaikan pengaduan ke kantor daripada melalui website. Yang keempat, kendala teknis dan non-teknis layanan digital. Selanjutnya yaitu teori peran. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Sondang Siagian yang memandang peran sebagai tugas dan tanggung jawab organisasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Indikator peran BP3MI Sumatera Barat yang pertama yaitu regulator, penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanganan PMI. Yang kedua, fasilitator, pendukung dan pendampingan pengaduan PMI. Yang ketiga, pelindung atau protektor, perlindungan dan pendampingan kasus PMI non-prosedural. Yang keempat, penyedia layanan atau service provider, yaitu penyelenggaraan layanan kasus pengaduan berbasis digital. Adapun hasil yang diharapkan yang pertama yaitu optimalnya peran BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus PMI non-prosedural. Yang kedua, meningkatnya pemanfaatan layanan pengaduan berbasis digital oleh PMI dan keluarga PMI. Yang ketiga, pengaduan PMI tercatat sebagai cepat terintegrasi dan terdokumentasi secara nasional. Yang keempat, penanganan kasus PMI non-prosedural yang lebih responsif, efektif, dan tepat sasaran. Dan yang kelima yaitu terwujudnya pelayanan perlindungan PMI yang akuntabel dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyajikan gambaran secara sistematif, mendalam dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, nomor 215, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Adapun yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan pengaduan berbasis digital dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural di BP3MI Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis
dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian seperti dokumen resmi BP3MI Sumatera Barat, laporan pengaduan PMI, arsip pelayanan pengaduan, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun alat pengumpulan datanya itu buku, catatan, kamera, dan ponsel. Uji keabsahan datanya itu penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat melalui perbandingan informasi dari berbagai pihak. Data utama diperoleh dari pegawai BP3MI Sumatera Barat, kemudian diverifikasi dengan membandingkannya dengan keterangan dari pekerja migran Indonesia atau PMI atau keluarga PMI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta aparat kepolisian dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih data yang relevan, serta memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian. Data hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian mengenai peran BP3MI Sumatera Barat dalam penanganan kasus PMI non-prosedural melalui layanan pengaduan berbasis digital. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan penyusunan data secara sistematif agar mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran BP3MI Sumatera Barat serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pengaduan berbasis digital. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan data lapangan. Teori yang digunakan serta hasil triangulasi untuk memastikan keabsahan dan ketepatan temuan penelitian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.